harus ikuti. Karena itu kan kadang hanya berdoa. Oke. Baik, karena semua partisipan sudah hadir dan juga 19.02, kita akan memulai acara Rabu malam kita. Selamat malam bagi kita semua. Pada saat ini, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas curah Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada satu hari ini ya Tuhan. Kami sudah beraktivitas, belajar, dapat berjalan dengan baik. Ini ya Tuhan, kami mau berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir ya Tuhan, tolong Engkau sertailah mereka dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Dan kami untuk membuka acara kebaktian kita, mari sama-sama kita buka lagu Sion nomor 448, Tuhan Batu Karang kita yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Desya Putra. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya, meski apapun pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Tuhan jaga dalam bahaya, ketakutan. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa. Pelindung dalam bahaya, Dia selalu menolong. Batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Oh, batu karang yang teguh,
pelindung dalam bahaya. Penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung bahaya. Doa buka dibawakan oleh Dr. Linza. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu Tuhan atas segala berkat perlindungan dan penjagaan-Mu. Sampai pada malam ini kami dapat mengikuti acara berdoa 100 hari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memimpin agar kami dapat mendapatkan jaringan internet yang cukup baik, agar acara berdoa ini dapat berjalan dengan baik, dan kami pun dapat meninggikan nama Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang berpartisipasi dalam hal ini, biarlah mereka pun dalam keadaan sehat. Kami serahkan acara ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, karena kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Demi Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat malam buat kita semua. Suara saya kedengeran? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk jadwal yang diberikan kepada saya malam hari ini. Boleh menyaksikan 1-2 hal di dalam kehidupan pelayanan kami. Kenapa saya menyaksikan ada beberapa kesaksian yang saya alami, tapi kesaksian yang malam hari ini, karena itu sampai sekarang masih melekat di dalam pikiran saya, makanya saya ingin saksikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kesaksian ini pada Januari tahun 2012, ketika kami proses tulang bawang. Tetapi oleh karena anak kami Jessica masih kelas 6, sementara kami masih tertinggal di Natar, pendeta yang akan lebih dulu berangkat ke tulang bawang. Lalu kami bersiap untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan pendeta untuk pelayanan dia di tulang bawang. Jadi membawa kasur, membawa meja di mobil kami. Mungkin Bapak Ibu masih ingat mobil kami yang lama, mobil yang sudah tua. Jadi perjalanan itu melewati. Pada saat kami sudah memasuki Menggala, tiba-tiba ban mobil kami pecah. Lalu pendeta mencoba meminggirkannya dan dengan tidak ada perasaan apa-apa mencoba mulai menggantinya. Tiba-tiba ada anak sebesar anak, dia bilang, "Pak, saya yang jaga ya," gitu. Membetulkan mengganti ban mobil ini, dia hanya jawab, "Jaga apa?" gitu. Pendeta menunggu dan tidak ada perasaan apa-apa. Tapi anak kecil ini bilang begini, "Oh iya, di sini harus dijaga." Sementara memang ada banyak mobil yang lewat karena seolah-olah cuek aja, nggak peduli, dan saya juga nggak merasa apa-apa. Lalu dia mengintip ke dalam mobil, dia tanya, "Kok banyak buku-buku? Kok ada meja? Kok ada kasur?" Lalu saya bilang, "Iya, suami saya pindah tugas, nanti di Simpang Penawar," saya bilang. "Oh, kalau lewat dari sini, Bu, harus ada yang jaga." Karena dia bilang seperti itu, saya udah merasa nggak enak, ya. Lalu memang pendeta agak cepat menyelesaikan, mau berangkat lagi, masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia berdiri di samping kanan, di sebelah pendeta, lalu dia bilang gini, "Pak, mana uang jaganya?" Uang, pikir dia anak kecil, sudah, nggak usah gitu ya. Nggak enak, dan saya memang terbiasa kalau membawa tas, saya selalu menyiapkan uang receh-receh sekitar 2.000 atau 5.000, mungkin ada keperluan di dalam perjalanan ya. Tetapi pada waktu itu tidak ada perasaan apa-apa gitu. Lalu dia ngotot, dia mencoba menahan mobil itu. Lalu karena perasaan sudah
saya mulai membuka tas saya, lalu saya lihat saya punya receh-receh sekitar 6.000 atau 8.000. Ambil, saya gulung, saya kasih. Sementara dia mau menghitung, pendeta langsung menjalankan mobil. Lalu kami tiba di pastori, sangat baik. Kami bercerita-cerita, lalu kaget mendengarkan cerita. Saya bilang tadi pecah mobil, kemudian ada anak sebesar SMP lah meminta uang. Ya ampun, dia bilang untung om sama tante selamat. Kami langsung tertegun. Memangnya kenapa? Oh, kalau terkenal dengan begalnya. Aduh, saya langsung lemas. Ya ampun Tuhan, Tuhan begitu baik, kami boleh diselamatkan. Saat itu saya merasa merinding sendiri, ya. Tetapi puji Tuhan, setelah kejadian itu tidak pernah ada lagi. Adalah Februari tahun 2016. Kami dari Tulang Bawang pindah ke Palembang, ya. Karena anak kami dua-duanya juga tertahan 3 SMP dan Gama kelas 6, jadi kami masih harus tinggal selama 6 bulan lagi. Jadi karena waktu itu mau ada rapat di daerah, saya juga berinisiatif pendeta ikut ke Palembang untuk anak kami. Angkat kami Elizabeth, dia selesai misionaris, dia bisa jaga adik-adiknya, saya sepakat. Kemudian selama kami pelayanan di Tulang Bawang, saya belum pernah merasakan begal atau apa atau yang menakutkan. Kenapa? Kami berangkat memang itu perbatasan namanya Simpang Pematang Panggang, ya. Di situ ada satu pabrik sehingga kami berangkat sekitar jam 8 pagi tiba di situ. Ada beberapa truk yang ingin masuk ke dalam proyek itu, ke dalam PT, jadi agak tertahan, agak lambat. Saya udah lihat di sebelah kiri saya ada mobil bak terbuka, itu anak-anak SMP lah. Dia dengan ininya langsung merampas handphone, duit dari supir yang ada di sebelah. Saya langsung merinding. Saya langsung naikkan kaca. Saya jangan sampai berjalan. Yang penumpangnya adalah anak kecil, anak SMP. Mungkin badannya sebesar Evander, kecil dia badannya. Lalu dia mengejar dari samping, dia bilang sama pendeta, Pak, udah ada yang jaga. Bingung lagi pendeta, jaga apa gitu. Terus ini merampok. Karena saya lihat dia selalu menunjuk-nunjuk yang di pinggangnya. Pada waktu itu di tempat itu sedang marak yang namanya pestol rakitan. Saya langsung merinding. Aduh Tuhan, saya lemas. Apalagi nih yang mau terjadi? Pak minta duit Pak, 20.000. Jadi dia jalan. Jadi posisinya dia selalu mengambil kanan dan pendeta kalau ada mobil yang lagi. Ya, saya udah mulai ketakutan. Saya bilang dia kan cuma minta uang 20.000, kita kasih. Nanti kebiasaan gitu. Kami nggak terlalu tahu kalau itu daerah yang sangat berbahaya. Tapi di belakang kami ada satu mobil Innova Profit warna hitam. Dia agak berjalan jauh dari kami, tapi selalu di belakang kami. Masih ngotot minta uang. Biasa lihat, aduh duit saya ini nggak tahu berapa, 2.000. Lalu saya ini lagi saya gulung-gulung, kemudian saya lemparkan keluar. Saya pikir itu udah selesai. Ternyata uang itu mungkin nggak cukup 20.000. Teriak, Tuhan, mau pelayanan, kenapa kami harus nangis? Pendeta udah bilang, tenang aja, nggak apa-apa. Saya bilang, anak kita masih kecil tinggal di sana. Kilometer dia mengikuti kami. Sampai lewat kantor polisi pun dia enggak takut. Dia masih tetap aja mengikuti kami. Hingga akhirnya mungkin dia udah capek atau dia bosan atau dia merasa nggak mungkin lagi mendapatkan uang dari kami, lalu dia nggak mengikuti kami lagi. Tibalah di rumah makan pagi sore, kemudian mobil Innova ini kasih klekson, dia nggak berhenti, kami mau berhenti makan, dia hanya melambaikan tangan dan klekson langsung pergi. Aduh, saya merasa
Tuhan mengirimkan malaikatnya melalui orang atau supir profit tersebut. Pendeta tawarkan makan. Saya makan tapi saya udah nggak selera. Badan saya lemas, gemetar. Saya mengingat anak-anak saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sampai saat ini pun kalau mau melewati tempat itu masih ada trauma. Saya selalu memejamkan mata. Kalau mau kami pergi ke Jakarta atau kemana, pasti kalau mau lewati kedua tempat itu saya selalu memejamkan mata. Saya tidak mau ada kejadian itu lagi. Saya selalu berdoa. Dan saya bersyukur saat ini sudah ada jalan tol ya, jadi nggak pernah lagi mungkin kalau kita akan melewati tempat itu. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di tempat yang segawat apapun, di tempat yang sejahat apapun, Tuhan selalu pelihara kita ketika kita berseru. Kami tidak tahu bahwa Menggala dan Simpang Pematang itu daerah yang begitu menyeramkan, tapi Tuhan tolong kami boleh melayani, dan kami boleh bersama dengan umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kesaksian saya boleh menguatkan kita semua, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita bila mana kita selalu datang dan berseru kepadanya. Inilah kesaksian saya, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Simanung Kalit yang telah menguatkan iman kita, di mana dari penyampaian dari Ibu Pendeta tadi bahwa Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada, kasih-Nya selalu ada dan Dia selalu pelihara kita. Dan dengan itu kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Simarmata. Aku puji menebus kasih-Nya yang sungguh disalib terpaku untuk bebaskan aku. Ku puji Juru Selamatku, darahnya menebusku, disalibku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Putri kakak kisah indah, ku sesat diselamatkan, kasih-Nya yang tak terhingga, hidupnya dikorbankan. Ku puji Juru Selamatku, darahnya menebusku, disalibku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Aku puji penebusku dan kasih-Nya padaku. Hidup baru diberikannya, serta Tuhan selamanya. Ku puji Juru Selamatku, darahnya menebusku, disalibku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Terima kasih kepada keluarga Pak Pendeta Desi Marmata. Saat ini kita akan mendengarkan firman penghantar doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta TF Tampu Bolong.
Baik, selamat malam bagi kita semua. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak Pendeta. Oke, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah kami, Tuhan kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih di hadirat Tuhan atas segala kemurahan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami ingin dekat dengan Tuhan dan ingin membuka hati kami dan mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang kami akan pelajari. Berkenanlah Bapa mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mengurapi hamba-Mu ini dan memberkati kami sekalian. Berkati ibadah kami ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mohon izin. Oke. Firman Tuhan pengantar doa bagi kita pada pagi ini pada 100 hari berdoa, hari yang ke-55, sekaligus Rabu malam permintaan doa ini. Judulnya adalah komitmen kepada gereja setempat. Komitmen kepada gereja setempat. Firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, keadaan ini, keadaan gereja, suasana gereja mula-mula ini tidak muncul tiba-tiba. Keadaan orang percaya pada gereja mula-mula ini untuk sehati dan sejiwa ini tidak muncul tiba-tiba. Kita mengingat bahwa pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga, dia melarang semua murid-muridnya itu untuk meninggalkan Yerusalem. Dia katakan, kalian tetap berada di sini sampai Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus dijanjikan Tuhan akan turun atas mereka. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, mereka menjalani hari-hari kehidupan. Tetapi Roh Kudus itu tidak turun. Kemudian, apa yang terjadi? Kemudian mulailah mereka membuat satu kebangunan secara pribadi. Berdoa secara pribadi. Kemudian, Roh Kudus itu kemudian mereka dituntun untuk hidup dalam satu komunitas gereja. Waktu itu kata gereja belum ada, suatu kumpulan umat percaya. Dan didapati pada hari yang dijanjikan Tuhan, maka Roh Kudus itu pun turun atas mereka. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi ketika mereka mulai sehati sepikir. Membuang semua perbedaan. Dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus, dalam satu jiwa, jiwa yang telah dipenuhi oleh kasih, yang tidak membeda-bedakan seorang dengan yang lain, tidak membedakan latar belakang kelompok. Mereka satu menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai murid Kristus, karena mereka memiliki satu tujuan. Kemudian Roh Kudus itu turun ketika mereka dengan rendah hati, seorang yang lain menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah salah satu kunci membuat Roh Kudus itu turun atas mereka.
Tidak ada lagi kesombongan. Oh, saya ini golongan dari Petrus. Saya ini golongan dari murid ini. Tidak ada lagi. Mereka semuanya menyatu menjadi satu kesatuan, melupakan latar belakang mereka, kedudukan mereka, keadaan mereka. Mereka mulai mencoba dengan tulus menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Semua berlomba-lomba merendahkan hati mereka. Bagian yang ketiga, Roh Kudus itu turun ketika tiap-tiap orang di antara murid-murid itu, kelompok orang percaya gereja mula-mula itu, mengesampingkan kepentingan sendiri. Mengesampingkan pujian yang sia-sia. Sekarang mereka bersama-sama memikirkan kepentingan yang lain di antara mereka. Peduli seorang dengan yang lain. Mereka mulai membangun komitmen kebersamaan. Sebagai murid Kristus yang tidak pernah terpisah. Ketika mereka menunggu dengan tekun, maka orang-orang Kristen yang mula-mula itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu mendorong mereka untuk berkorban, mengorbankan segalanya untuk gereja dan misi Tuhan. Kemudian mereka berkomitmen menjaga roh persatuan dan kesatuan di antara mereka. Dan itu yang menjadikan mereka hidup dalam kebersamaan dan keterikatan. Seorang dengan yang lain peduli. Seorang dengan yang lain merasa terikat untuk boleh saling mengasihi satu sama lain. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, komitmen kebersamaan yang ada di antara mereka telah membentuk sebuah ikatan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan sebagai satu komunitas tubuh Kristus. Satu komunitas tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kalau kita semua adalah bagian dari tubuhnya. Di antara kita adalah bagian dari tangannya, bagian dari kakinya, dan bagian tubuh Kristus itu. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan kehadirannya. Kita mengharapkan perhatiannya. Kita juga merindukan belas kasihannya. Karena memang gereja itu bukan tempat gedung. Tetapi gereja itu adalah orang, kita semua. Sebagai kumpulan orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, komitmen kebersamaan itu membuat mereka hidup sehati, sepikir, sejiwa. Baik dalam persekutuan. Kita puji Tuhan dengan rahmat dan kasih-Nya. Kita telah mengadakan persekutuan sepanjang 55 hari. Karena hari ini adalah hari yang ke-55. Kita juga telah menjalankan satu pelayanan, kepedulian kepada anggota jemaat kita, kepada seorang dengan yang lain. Kita juga telah mengadakan suatu kebersamaan dalam doa. Kita tidak hanya mendoakan anggota jemaat kita di Ratna, tetapi di distrik Palembang, bahkan di seluruh dunia yang bisa kita doakan. Dan kita doakan secara rutin. Kita berkomitmen dari malam ke malam mendoakan saudara-saudara kita itu. Kita bersyukur ada banyak jawaban doa yang kita sudah saksikan bersama. Ini adalah komitmen kebersamaan kita yang sudah berjalan hingga hari yang ke-55 ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehati. Sehati ini adalah kesehatian di antara mereka menghasilkan sikap kerelaan untuk berkorban bagi saudara mereka. Mereka saling menopang satu dengan yang lain, bukan hanya dalam hal rohani, peduli secara rohani, tetapi juga dalam hal jasmani. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya mencatat bahwa gereja daerah Sumatera Selatan telah melayani anggota jemaat sebanyak 538 kakak. Ini dana yang datang dari uni, dari daerah, dari jemaat dan donatur. Melayani dan membantu 2 guru honor, penginjil literatur 4, dan jumlah uang yang dikeluarkan, jika diuangkan, yang dapat kami catat,
itu jumlahnya 89.809.300 rupiah per hari ini. Banyak lagi dari teman-teman pendeta, dari jemaat-jemaat yang belum melaporkan. Termasuk kita untuk tahap yang ketiga, Jemaat Ratna belum melaporkan. Artinya semangat, kerelaan untuk membantu, menopang seorang dengan yang lain, itu timbul. Dan itulah juga yang terjadi pada gereja mula-mula itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan komitmen itu, maka mereka hidup dalam kelimpahan anugerah Allah. Dan didapati tak seorang pun dari antara mereka berkekurangan. Mereka hidup bersama, belajar memahami kebenaran dan kuasa Injil, dan mempraktikkan mereka sebagai komunitas tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari hari pertama sampai hari ke-55 ini kita sedang bergumul secara pribadi. Tentu secara keluarga. Kita merindukan satu pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Mungkin semuanya nanti akan berubah. Tetapi kita harus jalani hidup ini. Dan tentu kita harus percaya. Kita harus berpengharapan bahwa kita akan kuat karena kuasa Injil, kuasa kebenaran, dengan pertolongan Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Nya, kita akan jalani hidup ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kuasa Injil itulah yang mendorong mereka, gereja mula-mula itu, untuk saling peduli. Satu dengan yang lain tanpa pandang bulu. Tidak peduli dari golongan mana, kelompok mana, bangsa apa, ketika mereka bersatu, semuanya menjadi satu kesatuan dalam kasih. Kasih dan kepedulian mendorong mereka memahami bahwa Yesus telah lebih dahulu peduli dan mengasihi mereka. Maka tidak ada alasan untuk tidak peduli bagi orang lain. Memang tanpa kasih Kristus tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesama dengan benar. Maka kita yakin dan percaya, kita terus berdoa, biarlah kasih yang ada pada kita, yang kita sudah terima dari Kristus, terus boleh bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Bertumbuh di dalam diri seorang suami maupun seorang istri dan anak-anak. Dan itu juga bertumbuh di dalam komunitas gereja kita. Kemudian kepada komunitas yang lebih besar lagi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Inilah harapan kita. Dalam tulisan Roh Nubuat yang ditulis di dalam penuntun doa kita pada malam ini, orang-orang yang percaya kepada Injil menjadi sehati dan sejiwa. Satu tujuan yang sama yang mengendalikan mereka, yaitu keberhasilan misi yang dipercayakan kepada mereka. Dan ketamakan tidak punya tempat di dalam hidup mereka. Kasih mereka kepada saudara-saudara mereka dan pekerjaan yang telah mereka dukung lebih besar daripada cinta mereka kepada uang dan harta benda. Pekerjaan mereka menjadi saksi bahwa mereka menganggap jiwa-jiwa manusia lebih berharga daripada kekayaan di bumi. Itulah yang akan terjadi ketika Roh Tuhan mengambil alih kendali hidup. Kisah Para Rasul halaman 70. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kita bersyukur karena hingga pada hari ini kita bisa berbuat sesuatu. Besar atau kecil sesuai dengan apa yang dikaruniakan kepada kita, kita telah melakukannya di jemaat kita. Bahkan kita juga, jemaat kita juga, ketika ada bantuan ke rumah sakit, kita juga mengirimkannya dari apa yang bisa kita berikan. Artinya, sejauh ini kita telah menghidupkan apa yang kita imani untuk berkomitmen, untuk peduli kepada bagian dari tubuh Kristus itu sendiri, bagian dari komunitas gereja itu sendiri. Kita semua yang bersatu padu ada di dalamnya sebagai anggota jemaat, seorang dengan yang lain. Kita terus berdoa supaya pekerjaan ini dapat kita terus lakukan dengan pertolongan Tuhan. Memang ada pertanyaan, perenungan pada malam ini yang dituliskan untuk kita dapat renungkan bersama-sama.
kalau kita gereja kita sedunia, namun kita tahu bahwa jemaat adalah mengepalai Kristus. Artinya Kristuslah kepala dari jemaat ini. Jika Yesus berkomitmen terhadap gerejanya, bukankah seharusnya kita juga harus berkomitmen terhadap gereja kita? Tidak semuanya berjalan dengan mulus, tetapi tentu komitmen ini kita terus harus lakukan. Kemudian orang-orang Kristen yang mula-mula dipenuhi dengan roh dan bersedia untuk mengorbankan segalanya untuk gereja dan misi Tuhan. Mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan pada hari ini untuk mengampuni setiap sikap berdosa yang kita miliki terhadap mempelainya? Dan mari kita meminta Tuhan untuk membaptiskan kita dengan rohnya, menyanggupkan kita untuk mengusahakan persatuan, dan untuk hidup mau berkorban untuk mendukung dan menjadi berkat bagi komunitas gereja lokal kita. Kita terus berdoa agar Tuhan dapat menolong kita. Dan biarlah apa yang sudah bisa kita lakukan, atau apa yang sudah kita lakukan untuk beberapa saat selama masa pandemi ini, itu boleh kita terus lanjutkan. Kepedulian kita seorang dengan yang lain menjadi satu kebersamaan yang kita boleh bangun terus secara terus menerus. Dan biarlah ini terus mengikat kita menjadi satu kesatuan yang akan terbentuk menjadi satu keluarga Allah yang menikmati kebahagiaan di dunia ini dan juga menikmati sukacita bersama dengan Tuhan jika Tuhan nanti datang menjemput kita. Kita terus berdoa dengan kebersamaan ini di dalam roh kerendahan hati. Roh Kudus kiranya turun mengurapi kita semua. Biarlah kiranya lidah-lidah api itu boleh turun ke atas kita dan memampukan kita hidup dengan penuh kuasa sampai hari kesudahan di mana Tuhan Yesus datang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tampu Bolon yang sudah membawakan firman. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi doa, di mana pendoa pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Aru Turambi, pendoa kedua oleh Ibu Friska Siregar, dan pendoa ketiga oleh Ibu Linda Sariman. Selain pokok doa yang telah tertulis di WA, apakah ada pokok doa yang ingin didoakan pada malam hari ini? Hari Prasojo yang naik pangkat, dilantik naik pangkat. Jadi sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan kepada Bapak Hari Prasojo. Pak Pendeta bisa diulang soalnya tadi suara pertamanya kecil, nggak terdengar. Bersyukur oleh karena naik pangkat. Dan kita doakan dalam tugas agar Tuhan selalu menolong dan memberkati dia menjadi saluran berkat. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya meminta kepada Ibu Linda Sariman untuk mendoakan Bapak Hari Prasojo yang ucapan syukur oleh karena kenaikan pangkat agar karena kenaikan pangkat jadi tugasnya makin lebih tinggi. Dengan itu dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi berkat bagi lingkungannya. Baik, kita akan mulai yang akan dipimpin oleh Ibu Aru Turambi. Baiklah, mari kita sama-sama mengambil posisi kita masing-masing untuk kita berdoa. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga,
Kami bersyukur berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Hingga pada malam ini Tuhan, Engkau telah memberikan kuatan kesehatan, terlebih Engkau berikan bagi kami masing-masing nafas kehidupan, sehingga kami dapat mengikuti acara kebaktian pada malam ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas kesaksian yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Engkau memberkati Bu Joyce yang telah membawakan kesaksian ini Tuhan, sehingga berkati Bu Joyce, berikan selalu hikmat, kekuatan kesehatan berkat dari surga, sehingga beliau juga dapat membagikan kesaksian-kesaksian pada waktu-waktu yang akan datang untuk dapat menguatkan kami, semakin hari kami semakin setia dan selalu berharap kepadamu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih juga atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui Pendeta TF Tampu Bolon. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta TF Tampu Bolon dalam kehidupannya sehari-hari, berkati beliau dalam tugas tanggung jawab yang Kau telah percayakan di kantor daerah Sumatera kawasan selatan ini. Biarlah kekuatan kesehatan, hikmat, akal surga menjadi bagian beliau, sehingga beliau dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan baginya Tuhan dengan baik, dengan penuh kuasa yang berasal daripadamu. Berkati rumah tangganya Tuhan, anak-anaknya dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan selalu menjaga melindungi mereka. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah kami sebagai umat-umat-Mu dapat hidup dengan sehati sepikir untuk melayani Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada malam ini kami berdoa khusus Tuhan untuk gereja di negara Gabon. Kami mendoakan supaya mereka yang berada di sana dapat memiliki keberanian dan hikmat untuk menjangkau masyarakat yang ada di sana. Dan secara khususnya kami mendoakan kelompok di Akadan yang sedang berusaha untuk melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus. Biarlah Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus dari surga menjadi bagian kami masing-masing, khususnya Tuhan kami yang sedang dihadapi oleh virus corona, biarlah dengan urapan kuasa dari surga kami selalu dapat dikuatkan dan selalu kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga agar pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa, dan khususnya kami dapat kembali Tuhan berbakti di rumah-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, seperti Bapak Daniel, Ibu Meina Fernandes, Bapak As, Ibu Esther Pasaribu berada di Bandar Jaya, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Papahan, Saudari Siucien, dan Denis Tilon. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kesehatan, kesembuhan dari surga kepada mereka, sehingga mereka juga selalu bersukacita dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya juga bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terkena COVID-19, seperti Bapak Denis Tilon, Ibu Deborah Pangabean, dan Dr. Richard Lumban Tobing, dan juga Dr. Sylvie Lumban Tobing. Biarlah Engkau Tuhan berkati mereka, berkati dalam segala obat-obatan yang diberikan, makanan, minuman. Biarlah Engkau adalah dokter Tuhan di atas segala dokter. Engkau kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit. Biarlah jamahan kuasa dari surga menjadi bagian mereka, sehingga mereka dengan penuh sukacita mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab doa-doa yang telah kami pohonkan kepadamu ya Tuhan, dan doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rizka Siregar. Bapak yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan misi gereja, agar Tuhan memberikan kesatuan dan kesungguhan hati kepada kami, agar pelayanan misi gereja dapat berjalan dengan baik, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta dan pimpinan gereja di Uni Haiti. Tuhan, berikan mereka kesehatan,
baik secara rohani, fisik, dan keuangan, agar para pendeta dan pimpinan gereja di Uni Haiti dapat terus melayani dan mengabarkan Injil kepada jemaat-jemaat di Haiti. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis di seluruh dunia, khususnya tenaga medis di seluruh rumah sakit Advent. Tuhan, tolong lindungi mereka, berkati semua alat-alat pelindung yang mereka gunakan, berikan imun tubuh yang baik dan kesehatan, agar mereka dapat merawat dan menjaga pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih bekerja atau yang sedang kuliah. Tuhan, Engkau melindungi dan menjaga mereka, menjauhkan mereka dari COVID-19 ini, sehingga mereka dapat bekerja dan kuliah dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, saat ini untuk beberapa keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya kami sebagai orang tua, agar bijaksana dalam mengisi waktu hari-hari kami bersama keluarga, bersama suami, istri, dan anak-anak kami. Beri kami juga hikmat bijaksana Tuhan, untuk dapat melakukan hal yang baik dalam hidup kami, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Linda Sariman. Bapa kami yang ada di sorga, menyambung doa dari Ibu Friska Siregar, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang telah terpengaruh ajaran doktrin-doktrin yang keliru dan sesat dan sedang secara aktif untuk menyesatkan orang lain. Tuhan, kami mohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh sadar ya Tuhan bahwa mereka telah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang sesat ya Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat dan boleh kembali kepada doktrin yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota-anggota jemaat yang telah memisahkan diri dari gereja dan membentuk denominasi mereka sendiri. Kami berdoa, kami mohon agar dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun anggota-anggota gereja ini untuk agar boleh kembali Tuhan kepada kebenaran yang hanya berdasarkan Alkitab saja. Kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan melindungi gereja kami dan umat-umat Tuhan yang tinggal di sekitar lingkungan gereja. Tolong Tuhan berikan keamanan dan jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik dan imun tubuh yang kuat ya Tuhan, sehingga mereka boleh terhindar dari COVID ini. Dan juga kami berdoa juga ya Tuhan untuk kami, anak-anak yang tinggal bersama dengan orang tua kami, biarlah kami boleh membantu di dalam merawat orang tua kami ini, agar orang tua kami ini boleh tetap sehat. Dan juga kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota gereja kami yang tidak bisa bergabung di Zoom oleh karena berbagai alasan. Kami mohon agar Tuhan memberkati setiap anggota gereja ini, Tuhan melindungi mereka dengan kesehatan yang baik dan imun tubuh yang kuat, Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan mereka di masa yang sulit ini. Dan kami juga berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun mereka, agar mereka juga boleh berdoa di rumah bersama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan, Aneta Sagala yang merupakan perawat di bagian rujukan COVID. Tuhan memberkati dan menyertai hamba Tuhan ini di dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan menutup bungkus hamba Tuhan ini dengan kuasa darah Yesus, sehingga hamba Tuhan ini dijauhkan dari terpapar virus corona. Tuhan berikan kesehatan yang baik dan juga imun tubuh yang kuat. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesabaran kepada hamba Tuhan ini di dalam melayani dan merawat pasien-pasien COVID. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak
Brigjen Hari Prasojo yang mengalami kenaikan pangkat pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kenaikan pangkat yang Tuhan berikan kepada Brigjen Hari Prasojo. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai Bapak Hari Prasojo di dalam melakukan tugas-tugas barunya ini ya Tuhan. Biarlah Bapak ini ya Tuhan di dalam mengambil keputusannya ya Tuhan, di dalam mengambil keputusannya di dalam tugas-tugasnya. Setiap hari Bapak ini boleh bergantung hanya kepada Tuhan, sehingga setiap keputusan dan setiap keputusan yang Bapak ini ambil ya Tuhan selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih semua kami, sempurnakanlah doa-doa kami ini ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ini dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan dan menurut waktu Tuhan. Bapa, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap. Terima kasih kepada para pendoa, dan saat ini kita akan menutup kebaktian kita dengan membuka lagu Sion nomor 479, Hai Jaga Kristen, yang akan dipimpin oleh keluarga pendeta. Hai Kristen jaga hidup perintah Tuhan, damai dan bisa dan padang dengan berani musuhmu itu berdiri teguh, lawanlah musuhmu. Jangan berani, jangan berani, jangan berani, lawanlah musuhmu. Kerja Tuhanmu buat dengan setia, tetap berjaga, jangan putus asa. Bila Tuhan tetaplah maju, berdiri teguh, lawanlah musuhmu. Jaga berani, jaga berani, jaga berani, lawanlah musuhmu. Janganlah bimbang, karena Yesus tetap sedia memberi hiburan dan rahmat. Kasih-Nya bagaikan air yang sejuk, berdiri teguh, lawanlah musuhmu. Jangan berani, jangan berani, jangan berani, lawanlah musuhmu. Doa tutup akan disampaikan oleh Ibu Pendeta El Wijaya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali Tuhan pada malam hari ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih, kami memuji Engkau karena pimpinan Tuhan kepada kami. Dan pada hari ini adalah hari yang ke-55 di dalam 100 hari berdoa, di mana Tuhan tak henti-hentinya selalu menyertai kami. Terima kasih untuk pertemuan indah, di mana umat-umat Tuhan boleh bergabung bersama, walaupun kami hanya dapat saling memandang, tapi kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan menyertai masing-masing kami, dan kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami,
Dan doa-doa yang sudah dilayangkan biarlah naik menjadi bau-bauan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan setiap permohonan yang dinaikkan Tuhan, biarlah Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhiri pertemuan kami malam hari ini. Biarlah sepanjang malam nanti kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Tuhan mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga lindungi kami. Hingga besok pagi kami boleh bangun dan kami kembali bertemu dalam keadaan sehat. Ampuni segala dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kebaktian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengambil bagian dan anggota jemaat serta tamu yang sudah datang. Di sini saya melihat ada keluarga Bapak Sembiring dan Kak Maureen. Selamat datang di kebaktian acara Ratna pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Simar. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani di ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Acara 100 hari berdoa untuk hari ke-56 besok malam kita akan lanjutkan kembali pada pukul 19 atau jam 7 malam bergabung dengan umat-umat Tuhan sekota Palembang. Adapun yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Sonti Situmorang, lagu buka, lagu Sion nomor 319, keluarga Bapak H. Simatupang. Doa buka, Bapak D. Sitompul. Kesaksian Saudara Jetro Sulaiman. Lagu pujian keluarga Bapak M. Sihaan. Firman penghantar doa Pendeta A. Simbolon, materi dari Fokus Doa. Pendoa pertama Bapak M. Panjaitan. Pendoa kedua Bapak Tondo Prayitno. Pendoa yang ketiga Bapak D. Saputra. Lagu penutup, lagu Sion nomor 329, keluarga Bapak D. Sihaan, dan doa penutup Ibu S. Sihaan. Inilah yang akan melayani kita di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Baik, kami informasikan kembali bahwa besok kita akan mengadakan pelmas untuk masyarakat lingkungan yang ada di sekitar gereja kita di pukul 9 sampai jam 11, tempatnya di gereja. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang bisa hadir untuk mengikuti boleh bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pelmas pada besok hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pengumuman atau informasi tambahan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada. Pendeta, Ya. apa sudah seperti yang lalu lagi kita undang polisi, ada pemberitahuan kepada mereka? Ya, kemarin waktu kami ke Lurah, di sana ada Babin Kaptimas dengan Babinsa, jadi mereka mengetahui kegiatan kita untuk besok. Iya, jadi nanti juga boleh kita hubungi lagi supaya besok mereka bisa hadir pada saat acara pelmas.
Terima kasih. Ada mungkin yang lain? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk keluarga Bapak Hasembiring yang selalu bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam acara 100 hari berdoa. Tuhan memberkati keluarga Bapak Sembiring. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Demikian juga untuk Saudari Morin dari Bandar Lampung yang tetap setia mengikuti bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati. Saya lihat tadi ada Dameria Hutagalung dari UNAI Bandung. Terima kasih yang selalu bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam acara 100 hari berdoa. Tuhan memberkati Saudari Dameria Hutagalung. Baik, sampai di sini. Terima kasih, ibadah selamat kita pada malam juga, hari Pak ini. Pendeta. Kita bertemu besok malam di acara yang sama, yaitu 100 hari berdoa. Kami sampaikan selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Sebelah. Jangan lupa besok. Sebelah. Oke, bisa diantar bebannya. Yo, antar aja. Ongkirnya rasa Miss. Ya, dengan menteri juga. No ongkir. Iya, nggak apa-apa. Aman itu. Ongkirnya kan nggak pakai ongkir. Atau perlu kami jemput Miss? Nggak usah. Di rumah aja. Soalnya kalau dijemput kurang harganya. Oke, izin pindah channel ya. Oke, mari silakan Pak Pendeta.